Pemirsa, jumpa kembali kita bersama Pendeta Hosea Edidiono di program acara Air Kehidupan. Judul Air Kehidupan hari ini adalah Mencabut Akar Kepahitan. Saudara, marilah kita berusaha mencabut semua akar kepahitan yang merusak kehidupan kita. Bagaimana mencabut akar kepahitan sampai seakar-akarnya? Menyimpan kepahitan atau dendam itu seperti meniup api, ya, meniup api lilin. Kebahagiaan yang kita tidak bisa mengejar, kekudusan sehingga kita tidak bisa berdamai dengan masalah yang kita hadapi. Jadi kalau kita punya kepahitan, maka kepahitan itu menjadi penghalang bagi kita untuk lebih baik berrelasi dengan orang lain. Nah, benih mulai tumbuh menjadi kecambah ketika ada orang yang melukai hati kita. Baik sengaja atau tidak, kecambah itu lalu dipupuk oleh sikap permusuhan kita dan penolakan kita untuk menghadapi kenyataan. Nah, jika ini terjadi, kepahitan itu akan membuat atau mengakar semakin dalam, semakin kuat, dan akhirnya berhasil menguasai hidup kita. Wah, kalau sudah seperti itu tentunya parah sekali, ya. Masih banyak orang yang menyimpan kepahitan dalam kehidupan ini. Mereka ya mengkritik, mencari-cari kesalahan dan melakukan pembenaran diri. Lalu bagaimana caranya mencabut akar kepahitan itu? Biarkan Tuhan menyingkapkannya. Biarkan Tuhan menyingkapkannya. Kita tidak bisa tahu kalau kita punya kepahitan. Firman Tuhan berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Itu kata Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9. Nah, kita tidak dapat mengontrol hati yang licik. Biarkan Roh Kudus mengoperasi hati kita, pikiran kita, dan menyingkapkannya. Gantikanlah dengan pengampunan, sebab kita tidak bisa mengejar kekudusan tanpa kita berdamai dengan orang lain. Firman Tuhan berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jaga supaya jangan sampai ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Kata Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai dengan 15. Saudara, hati-hati, orang yang suka bikin kerusuhan adalah orang yang punya kepahitan. Oleh karena itu, mari kita mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Baik sengaja atau tidak. Jangan cari-cari alasan yang kuat untuk tidak mengampuni, ya, dan membenarkan diri. Berkata dalam hati, aduh, saya tidak bisa mengampuni, kesalahannya sudah sangat besar, Pak. Saudara, orang Kristen terkenal dengan kasih dan pengampunan. Penghakiman dan pembalasan itu adalah hak Tuhan.
Kekristenan tidak mengenal bulan pengampunan. Jangan tunggu akhir tahun baru kita mengampuni. Setiap saat adalah saat pengampunan. Jangan hanya diampuni, tetapi berusaha untuk dilupakan segala kesalahannya. Buktikanlah itu di hidup kita sehari-hari, karena kita ini adalah surat Tuhan yang terbuka, yang semua orang bisa baca, yang akan dibaca orang lain. Firman Tuhan berkata, sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepadamu, pada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 15. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Kata Efesus 4 ayat 31. Pemirsa, percayalah, hari ini marilah kita lakukan nasihat firman Tuhan dengan baik, dan damai sejahtera dari Allah yang memenuhi hati dan pikiran kita itu akan merubah kehidupan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati aktivitas Anda, dan sampai jumpa di program Air Kehidupan mendatang.